Nama saya Elsa Fridianing Tias, NIM-nya 125. Di sini saya mewakili kelompok 4 untuk mempresentasikan materi manajemen strategis yang bab ke-10, yaitu judulnya adalah topik utama manajemen strategi. Di sini nanti kita akan membahas 3 hal. Jadi yang pertama itu kita membahas etika bisnis, habis itu kita bahas tanggung jawab sosial, setelah itu kita membahas tentang keberlangsungan lingkungan. Yang pertama kita masuk ke etika bisnis. Nah, seperti yang teman-teman ketahui, pasti teman-teman udah nggak asing lagi sama yang namanya etika bisnis. Kita udah pernah dapat mata kuliahnya, dulu saya ambil itu semester 4 kalau nggak salah, etika bisnis. Begitu juga dengan CSR atau tanggung jawab sosial, sama yang namanya keberlangsungan lingkungan, itu pasti udah nggak asing lagi. Nah, sekarang yang pertama kali kita bahas itu adalah etika bisnis. Nah, di etika bisnis ini kita bahas beberapa hal penting. Yang pertama itu ada yang namanya kode etika bisnis, kemudian ada budaya etika, kemudian nanti kita juga akan bahas whistle blowing, kemudian ada pembahasan tentang penyuapan, terus ada juga kita bahas romansa di tempat kerja, atau biasanya kita bilangnya cinlok. Nah, itu yang kita bahas di bab etika bisnis. Nah, kita langsung mulai aja. Masuk ke pembahasan pertama, yaitu tentang kode etika bisnis. Jadi apa sih yang dimaksud kode etika bisnis? Nih, aku bacain ya. Jadi kode etika bisnis adalah seperangkat panduan yang berisi prinsip-prinsip yang mengatur bagaimana seluruh insan organisasi ini menjalankan nilai-nilai organisasi dalam mencapai visi organisasi atau perusahaan tersebut. Jadi isinya kode etik ini kayak peraturan atau namanya panduan-panduan gimana sebaiknya kita bekerja di saat itu. Jadi itu sebuah prinsip atau peraturan tempat kerja itu. Nah, gimana sih caranya supaya kode etik ini bisa diterapkan secara baik dan benar di suatu organisasi atau perusahaan gitu. Jadi caranya adalah kita harus melakukan yang namanya pelatihan periodik. Jadi pelatihan periodik itu kayak setiap tahunnya gitu loh. Ini tujuannya maksudnya supaya kode etik ini bisa tertanam di masing-masing pegawai atau masing-masing pekerja di situ gitu. Kenapa sih kode etik itu harus harus tertanam gitu loh? Karena kalau misalkan kode etik itu nggak bisa tertanam di pola pikir kita sebagai pegawai ya, itu nanti bisa bahaya. Jadi si karyawannya ini bakal semena-mena kan, karena kan yang tadi kita bahas di awal, kode etik ini kan ibaratnya kayak peraturan-peraturan gitu. Nah itu jadi makanya perlu ada pelatihan tentang kode etika bisnis supaya yang bekerja di situ nggak semena-mena aja gitu loh, ada aturan-aturan tersendiri di situ gitu. Nah, untuk memperkuat si kode etika bisnis ini atau kode etik ini, biasanya perusahaan itu ngasih yang namanya penghargaan sama hukuman. Jadi dia lebih tegas. Nanti yang melanggar atau dia tidak mengikuti yang namanya kode etik, biasanya kita kasih yang namanya hukuman. Nah, sedangkan yang misalkan dia menaati, kemudian dia nggak patuh, nah itu bisa dikasih namanya penghargaan. Jadi biar karyawan-karyawan tuh tahu kalau kode etik di sini tuh seperti ini. Kode etik di sini tuh ternyata dipakai ya gitu. Begitu. Nah, lanjut ke pembahasan selanjutnya, itu ada namanya budaya etika. Sebenarnya nggak jauh beda sama kode etik tadi, tapi di sini aku mau jelasin kenapa pembuat strategis ini nanti dapat tanggung jawab paling besar di sini, dan nanti dia dapat yang namanya peran imbalan paling tinggi di sini. Gitu. Karena di sini kita ngomongin tentang budaya etika, dimana di sini tanggung jawabnya si pembuat strategis ini nantinya bakal jadi kayak penanggung jawab moralnya gitu loh. Bisa enggaknya dia mengkomunikasikan budaya-budaya etika yang udah disusun sama perancang strategi ini. Gimana caranya mengkomunikasikan hal-hal itu
kepada karyawan-karyawan mereka dan lain sebagainya. Nah tergantung itu berhasil enggak ya, itu tergantung banget sama si manajernya ini atau si pembuat strateginya ini, maaf. Nah itu jadi kenapa sih si pembuat strategi ini dapat ibaratnya kayak tanggung jawab paling besar, tanggung jawab moral paling besar, ya karena itu gitu loh. Karena tanggung jawab mereka nantinya harus bisa mengkomunikasikan si peraturan-peraturan yang ada tuh. Tapi pasti teman-teman kan bertanya kan, sebenarnya moral perusahaan itu pentingnya di mana? Apa sih pentingnya moral perusahaan? Nah gini loh, jadi bakal aku jelasin ya. Semakin percaya dan semakin yakin orang dalam etika suatu institusi atau masyarakat itu, semakin besar kekuatan ekonominya. Kenapa ekonomi? Karena sebagian besar hubungan bisnis itu dibangun berdasarkan kepercayaan bersama dan reputasi. Jadi itu pentingnya kita mengelola moral sebuah perusahaan untuk meningkatkan kepercayaan yang ada. Tuh. Lanjut ke pembahasan selanjutnya, kita ada pembahasan tentang whistleblowing. Jadi apa sih itu whistleblowing? Nah, whistleblowing ini merujuk kepada kebijakan yang meminta karyawan untuk melaporkan pelanggaran etika apapun yang mereka temui atau lihat di dalam perusahaan. Jadi whistleblowing itu kegiatan melaporkan ketika kalian merasa ada sesuatu yang melanggar atau tidak sesuai dengan etika yang ada di perusahaan atau organisasi tersebut. Nah, kalau tadi whistleblowing itu pelaporannya, sekarang namanya ada whistleblower, dimana whistleblower itu yang melaporkan kejadian tersebut, dan itu namanya whistleblower, maaf. Nah, di sini sebenarnya manfaat whistleblowing ini bisa untuk mengawasi gitu loh, kalau misalkan ada melanggar dan sebagainya. Jadi dia untuk mengawasi gitu. Lanjut ke pembahasan berikutnya, itu adalah penyuapan, di mana penyuapan ini didefinisikan oleh Black's Law Dictionary sebagai penawaran, pemberian, penerimaan atau meminta barang apapun yang bernilai untuk memengaruhi perilaku sebuah badan atau orang lain untuk membebaskannya dari tanggung jawab publik atau hukum. Jadi sebagai sebuah hadiah yang diberikan untuk memengaruhi perlakuan penerima. Jadi pasti kalian udah nggak asing lagi sama yang namanya suap penyuap ya. Itu jadi memberikan sesuatu yang seharusnya nggak dia dapatkan gitu. Nah itu tadi yang namanya penyuapan. Dan di sini kemudian ada juga pembahasan tentang suap. Nah, suap ini adalah hadiah yang diberikan untuk memengaruhi perintah si penerima. Jadi penyuapan itu kegiatannya memberikannya. Nah, suap itu hadiahnya. Nah, itu yang seharusnya tidak boleh dilakukan di suatu institusi, karena itu nantinya juga akan mencemari ya, nama institusinya ini sendiri. Nah, itu adalah yang namanya penyuapan atau bribery. Itu dibahas di kode etika. Yang selanjutnya adalah romansa di tempat kerja, atau di sini kita bisa sebutnya workplace romance. Mungkin teman-teman udah nggak asing lagi sama yang kayak gini. Ini biasanya kita sebutnya cinlok sih. Nah di sini ternyata juga dibahas. Jadi romansa di tempat kerja ini hubungan akrab antara dua orang karyawan yang saling menyetujui. Nah yang perlu digarisbawahi di sini, romansa di tempat kerja atau workplace romance ini beda sama yang namanya sexual harassment atau pelecehan seksual. Nah ketika workplace romance ini udah disetujui sama dua orang, jadi mereka sama-sama suka, mereka sama-sama setuju. Tapi kalau sexual harassment ini satunya suka, satunya enggak setuju, jadi enggak sama-sama suka. Nah itu. Nah sebenarnya di suatu organisasi itu mereka nggak punya hak untuk ikut campur ya masalah kayak gini, masalah percintaan. Ibaratnya itu kan kayak privasi orang. Malah ketika ada yang cinlok atau mengalami workplace romance ini, justru bisa ngasih motivasi gitu, ngasih motivasi untuk karyawan-karyawannya supaya mereka lebih giat bekerja gitu. Itu workplace romance yang sehat. Tapi workplace romance itu nggak boleh dilakukan atau dilarang ketika memenuhi kriteria sebagai berikut nih ya. Yang pertama itu keluhan akan sikap pilih kasih.
Nah, jadi orang yang cenderung ini misalkan sama atasannya, dia cenderung verifikasi. Nah, itu nggak boleh. Kemudian yang kedua ada kerahasiaan catatan tertentu dapat dilanggar. Yang ketiga, mengurangi kualitas dan kuantitas kerja yang dapat menimbulkan masalah. Yang keempat, pendapat pribadi dapat berujung pada pendapat kerja. Yang kelima, membisikkan rahasia dapat membawa kepada tekanan dan permusuhan di antara rekan kerja. Kemudian yang keenam, tuduhan pelecehan seksual atau diskriminasi dapat terjadi kemudian baik oleh keterlibatan wanita atau pihak ketiga. Kemudian yang ketujuh, konflik kepentingan meningkat khususnya ketika kesejahteraan mengalahkan mitranya menjadi kesejahteraan perusahaan. Nah, ini lanjut ke pembahasan yang kedua. Setelah tadi ada etika bisnis, sekarang kita punya tanggung jawab sosial. Mesti teman-teman udah nggak asing lagi namanya tanggung jawab sosial. Contohnya perusahaan yang melakukan tanggung jawab sosial yang kita sering dengar itu hari ini Aqua kan ngasih air bersih ke pedesaan terpencil yang kekurangan sumber air bersih atau kesulitan nyarinya. Nah, itu contoh tanggung jawab sosial yang udah sering kita dengar di sini. Nah, tapi yang perlu teman-teman ketahui, tanggung jawab sosial ini juga fokusnya harus jelas. Tuh. Ini mau ngasih bantuan apa? Ini kira-kira biayanya habis berapa? Terus manfaatnya apa untuk perusahaan? Karena si tanggung jawab sosial ini perlu menguntungkan perusahaan, harus membawa istilahnya mungkin kayak branding yang baik, nah dan lain sebagainya. Kenapa sih harus untung? Karena ketika nanti kalau misalkan kita nggak untung ya, nggak ada kebutuhan sosial yang dapat dipenuhi oleh perusahaan jika project ini tuh nantinya gagal. Makanya si tanggung jawab sosial ini juga harus bermanfaat, ada manfaatnya ya untuk perusahaan. Gak cuma sekedar masih bantuan tapi tujuannya nggak jelas untuk apa. Nah, itu. Sedangkan pembahasan selanjutnya itu adalah kebijakan sosial. Apa sih kebijakan sosial itu? Nah, jadi kebijakan sosial itu nantinya dia yang akan memperhatikan tanggung jawab apa yang dimiliki perusahaan kepada karyawannya, pelanggan, lingkungan, minoritas, komunitas, pemegang saham, dan kelompok lainnya. Itu yang disebut kebijakan sosial. Selanjutnya ada juga namanya kebijakan sosial pada masa pensiun. Nah, tentang ini itu tuh beda-beda ya tiap perusahaan. Kalau perusahaan Jepang dia tuh malas ngambil tenaga kerja dari luar, makanya dia tuh mempekerjakan pegawai itu bisa sampai umur kayak 65 tahun ke atas gitu, karena dia ngerasa kalau pegawai itu masih mampu bekerja dan dia juga malas gitu loh buat ngambil orang-orang dari perusahaan lain atau lainnya. Nah, beda lagi di Amerika. Nah, kalau di Amerika mungkin itu mereka netapin 50 tahun atau 55 tahun itu paling pendek, dan nanti dia diganti sama yang lebih muda. Nah, itu mereka nggak malas dari orang. Tapi kalau misalkan di Jepang ini dia tadi malas tuh, jadi tiap perusahaan tuh punya ketentuannya masing-masing tuh. Lanjut ke pembahasan yang terakhir, kita sampai di keberlangsungan lingkungan. Namanya aja udah keberlangsungan lingkungan, pasti di sini perusahaan dituntut untuk peduli sama ya lingkungan kita. Nah, jadi bisnis ini di sini dilarang keras untuk mengeksploitasi dan memusnahkan lingkungan alami. Nah, itu untuk keberlangsungan ya. Jadi kalau misalnya kita terus-terusan eksploitasi, terus misalnya kita memusnahkan gitu loh hal-hal yang perlu, nah itu namanya nanti nggak jadi keberlangsungan karena tidak habis kan. Nah, di sini aku mau jelasin pengertian lingkungan atau environment ini didefinisikan sebagai lingkungan sekeliling di mana organisasi beroperasi, termasuk udara, air, tanah, sumber daya alami, flora, fauna, manusia, dan interrelasinya. Nah, di sini nanti bab ini tuh mengilustrasikan berapa banyak perusahaan yang mendapatkan keuntungan bersaing karena dia tuh peduli sama lingkungan sekitar gitu. Nah, kenapa sih bisa perusahaan itu menarik atau memperoleh untung yang besar? Karena dia peduli dengan lingkungan sekitar. Gini. Jadi seperti yang dijelaskan di buku itu terdapat
ketertarikan yang cukup tinggi dari masyarakat terhadap bisnis yang memelihara keseimbangan ekologi alam dan menyuburkan lingkungan yang bersih dan sehat. Kalau misalkan kita logika juga, pasti kan kita juga senang kan lihat perusahaan yang peduli sama lingkungan. Nah, kita jadi tertarik. Jadi di situ juga nama si perusahaan ini atau si bisnis ini juga nantinya akan menjadi semakin baik gitu. Kan nggak ada juga kan perusahaan yang mau namanya tercemar, itu dia peduli sama lingkungan. Nah, di sini pasti teman-teman udah tahu juga, pemerintah ini semakin menggalakkan bisnis untuk berperilaku dan perlu lebih bertanggung jawab. Contohnya nih, ketika kita bisnis, kita tuh dituntut harus bisa melaporkan polutan dan sampai fasilitas produksi mereka. Jadi berapa aja polusi yang udah kita hasilkan, kita udah menghasilkan limbah berapa aja. Nah, itu tuh yang kayak gitu ternyata harus kita laporin ke pemerintah demi lingkungan kita. Kemudian di sini juga dibahas apakah ini maksud dengan laporan keberlangsungan. Maksudnya laporan keberlangsungan ini tuh kayak laporan pelestarian. Jadi tiap tahun kita harus ngasih tahu apa aja yang udah kita lakuin, efeknya apa aja, manfaatnya apa aja. Jadi kayak laporan tahunan untuk masyarakat. Jadi di sini fungsinya biar transparan aja, transparansi, dan kita laporkan setiap tahun. Nah, kurang lebih seperti itu. Yang berikutnya itu ada kurangnya perubahan standar. Jadi maksudnya kurangnya perubahan standar itu gini, banyak perusahaan yang ngaku-ngaku kalau dia tuh menerapkan go green ini di lingkungan kerjanya, padahal enggak. Nah, itu tuh yang bikin kurangnya perubahan standar yang ada. Jadi itu nggak sesuai sama fakta yang dia kasih tuh loh. Jadi hal ini tuh malah nantinya akan mempersulit si perusahaan ini untuk mendapatkan gelar go green-nya itu, karena dia sendiri sebenarnya nggak ngelakuin itu gitu. Yang berikutnya kita membahas tentang mengelola urusan lingkungan dalam perusahaan. Nah, kenapa sih perusahaan ini harus mengelola lingkungan? Nah, ini ada alasannya. Di buku dijelaskan juga. Yang pertama, konsumen itu menginginkan produk aman lingkungan yang jumlahnya banyak. Yang kedua, opini publik yang menginginkan perusahaan melaksanakan bisnis dengan cara memelihara lingkungan alam sangat kuat. Kemudian yang ketiga, itu ada kelompok penganjur lingkungan sekarang memiliki lebih dari 20 juta orang Amerika sebagai anggotanya. Yang keempat, itu regulasi federal dan lingkungan negara bagian berubah dengan cepat dan menjadi lebih kompleks. Yang kelima, semakin banyak pemberian pinjaman yang memeriksa kewajiban lingkungan dari bisnis yang mencari pinjaman. Yang keenam, banyak pelanggan, pemasok, penyalur, dan investor yang menghindari untuk melakukan bisnis dengan perusahaan yang lemah secara lingkungan. Dan yang ketujuh, ada tuntutan kewajiban dan denda terhadap perusahaan yang memiliki masalah lingkungan semakin naik. Jadi itu alasan kenapa perusahaan itu memang harus peduli dengan lingkungan gitu. Yang berikutnya ada sertifikasi ISO sama aja. Jadi apa sih sertifikasi ISO ini? Jadi ISO ini jaringan dari Institut Standar Nasional dari 147 negara dengan satu anggota per negara. Nah, di sini ISO 14000 ini merujuk kepada serangkaian standar secara sukarela dalam bidang lingkungan. Sedangkan di ISO 14001 atau 14001 ini adalah serangkaian standar yang diadopsi oleh ribuan perusahaan di seluruh dunia untuk sertifikat konstituensi mereka saat mereka melaksanakan bisnis dengan cara yang ramah lingkungan. Nah, di ISO 14001 ini juga meminta agar komunitas atau organisasi berada di tempatnya dan mengimplementasikan serangkaian praktik dan prosedur yang ketika dilakukan bersama-sama menghasilkan sistem manajemen lingkungan atau environmental management system yang baik. Kemudian ada juga namanya pembahasan kehidupan liar. Jadi kehidupan liar di sini juga teman-teman pasti udah tahu ya, maksudnya tuh kayak perburuan liar, tuh kayak
mungkin yang memang seharusnya itu nggak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan, karena itu kan nantinya akan merusak lingkungan. Kemudian setelah ada pembahasan tentang kehidupan liar, itu juga kita bahas tentang tenaga surya, mana pasti teman-teman juga udah ngerti tenaga surya itu maksudnya dari mana. Jadi itu dari tenaga matahari. Nih, sedikit informasi aja nih, aku ambil dari buku. Pemasok di Tiongkok ini mendekati separuh dari panel surya yang digunakan secara global, tetapi 2 pemasok panel surya terkemuka ini ada di Amerika Serikat atau Solar City yang memiliki lebih dari 2.000 karyawan, dan Sunrun Inc. Ribuan perusahaan mencari cara untuk memasang panel surya sebagai bagian dari laporan pelestarian mereka. Jadi mereka tuh pengen pakai tenaga surya ini karena tenaga surya ini bisa dibilang andil ya dalam melestarikan lingkungan. Jadi perusahaan ini kayak berlomba-lomba bisa pakai tenaga surya ini. Nah, sekian pembahasan dari bab 10 dari kelompok 4. Saya Elsa Priscidia mengucapkan terima kasih mewakili kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Dadah.